salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu seperti biasa kita membuka kitab fikih tepat tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2022 Masehi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah taala, dalam keadaan sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu, yaitu air yang mutlak, ya, air yang bisa dipakai untuk bersuci, baik mengangkat hadas kecil, hadas besar, ataupun membersihkan najis. Nah, itulah pondasi awal yang kita bangun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ngerti air, ya, nanti kita buang air kecil, buang air besar, bahkan mandi hadas besar, karena nggak tahu airnya, maka tidak terangkat. Kalau udah nggak keangkat, dia sholat nggak diterima sama Allah Ta'ala, karena menanggung hadas kecil atau hadas besar atau najis. Dia tawaf nggak diterima. Kalau tawafnya nggak sah, hajinya nggak sah. Dibaca Quran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pondasi itu, ya, bunyal Islam ala thaharah, dibangun Islam dengan kesucian. Itulah hebatnya Islam, ya, kesucian baik nanti di dalam ilmu fikih suci di dalam dohir, di dalam ilmu tasawuf suci di dalam hati, ya, itu makna dari tasawuf.
Ya, jadi tasawuf itu bukan yang kita kenal di luaran dengan cuma zikir-zikir, bukan. Tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan hati. Jangan sampai ibadah kita yang dengan fikih kita sudah jalani semuanya. Fikih ini bukan hanya menyangkut ibadah keseharian kita, termasuk di dalam hukum-hukum pemerintahan apapun. Ya, itu ada hukum pidana, hukum perdata, pernikahan, itu semua diatur di dalam ilmu fikih. Nah, supaya kita ibadah diterima oleh Allah, nggak cacat, maka ada tazkiyatun nafas. Nah, itu ilmu tasawuf. Jangan sampai ibadah kita udah cakep, udah haji cakep, baca Quran cakep, semua udah ibadah, cuma hati sombong, hasad, dengki, mau dipandang orang. Nah, itulah pembersihan hati. Itu di dalam ilmu tasawuf. Nah, itu kita tiap bulan kita pelajarin. Ya, setiap hari minggu pertama, insya Allah minggu pertama besok tanggal 6 Maret ya, sekalian insya Allah tasyakuran hari lahir ana ya, masuk usia ana yang ke-29. kata hari mana bohong ya, ke-49 ya. Kita tambah umur bukan panjang umur, pendek umur ya, bukan panjang umur, pendek umur. Umi ntar ke uminya aba udah umi sama abaknya ya, umi baru ya gitu ya, angkat aja begini wi, ya Allah wi, kayak diajarin. Jadi murid masih somplak aja. Yang pakai diajarin jalanin gitu. Di bangsa naik bawa mobil kan yang bawa, ini kan yang lihat, masa aneh gitu bawa mobil. Ustadz depan jurang belok. Ini kalau kerja bangsa di Arab Saudi dipecat dia ya. Iya kan tuan rumahnya, ini kita mengajar jadi gari-gari dia ya, jadi sopir, yang punya mobilnya tuan rumahnya kasih tahu hajar, maksudnya ada batu ya. Nanti kalau belajar bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang dipenggal, dihilangin, tapi maknanya awas, ihdar ya. Sama kayak Indonesia, maling, maksudnya ada maling, jadi cepat aja. Makanya baca Al-Fatihah tuh Al-Fatihata, bukan Al-Fatihatu, Al-Fatihah maknanya ikra'ul atau ikra'il Fatih. Bacalah oleh kalian Al-Fatihah. Begitu juga hajar, maksudnya awas ada batu, dihajar sama dia. Ya, dikasih tahu hajar, maksudnya ada batu, minggir. Dia tabrak, hajar. Itulah bedanya bahasa Indonesia bahasa Arab. Ya, belajar makanya. Ya, ntar ditanya malaikat bingung. Tanya sama malaikat man rabbuka. Ya, ditanya man rabbuka, bukan ditanya what is God. Benar enggak ya? Ya benar aja dah. Ya, siapa Tuhanmu? Ya, cintain bahasa Arab, bahasanya Allah Ta'ala, bahasa Al-Quran. Tapi semua bahasa ciptaan Allah. Tapi yang paling afdol adalah bahasa Arab. Setiap kita belajar bahasa Arab dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sudah ya. Air mutlak yaitu air tohir mutahhir, atau dikatakan air mutlak. Air mutlak yaitu berarti bukan air mustakmal yang sudah dibahas. Apa air mustakmal? Air yang sudah digunakan bekas berwudu, bekas mandi hadas besar atau membersihkan najis. Itu air itu. Ya, jadi kita habis mandian basuhan pertama, itu airnya mustakmal. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis air yang kejatuhan najis. Nah, kemudian tapi air sedikit, kurang dari 2 kula. Ya, dikatakan di sini 217 liter. Kalau nggak tahu 217 liter, nggak pernah nakerin kan ya. Ya, di ember. Nah, itu bisa pakai dengan ukuran 60 cm. Ya, kubus, tahu kan ya? Sisi kali panjang kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Ya, 60. Oke. Ya, kalau air toren udah lebih tuh, dari 2 kula. Ya, apalagi kalau mandinya dari toren gitu. Ya, dari bawah, maksudnya pakai keran, udah pakai shower, lebih enak. Andai kata airnya ada di bawah, maka lihat air sedikit ember kejatuhan tai cicak, maka hukumnya najis.
Jadi air ini mutanajis. Terkena air itu yang mutanajis, kita buat cebok, maka secebok-ceboknya itu jadi najis. Kita buat cuci pakaian, pakaian kita jadi najis. Makanya cuci pakaian nanti ada ilmunya di sini. Nggak boleh sembarangan. Cuci pakaian di apa tuh? Di mesin cuci. Kan air sedikit. Air sedikit, bukan lebih dari 2 kula. Oke, kalau pakaian kita nggak najis, tapi kalau pakaian bayi kita najis, kita cemplungin bareng-bareng, maka kena semuanya. Ya, makanya diguyur nanti. Baik, sudah dulu, nanti akan dibalas. Kemudian air mutaghayyir, air yang berubah. Berubah seperti air kopi, air kelapa, air Fanta dan sebagainya. Nah, itu mutaghayyir, suci tapi tidak disucikan. Arti suci apa ya? Boleh diminum. Kalau air keras, air minuman, maksudnya air apa namanya, minuman keras itu najis, udah najis haram, udah najis haram. Ada yang nggak najis haram, air boleh nyolong, air boleh nyolong nih, pelimun kita nyolong, minum halal, nggak bukannya haram, tapi dosa, nggak najis maksudnya, tapi haram diminum. Kenapa? Karena boleh merampok, boleh mencuri. Ya, air rampasan boleh, makanya nggak boleh sembarangan. Ini luar biasa. Kalau kalian pakai Islam, orang-orang di luar Islam pakai. Orang luar Islam pakai hukum dagang tuh, makanya pakai fikih. Nikah kemarin nih ada nikah tuh, ya. Ada ijab kabul. Dagang pun ada namanya ijab kabul. Inti kan makan dulu baru bayar. Untung yang dagangnya ridho. Tuh, makanya maaf nih, kita nggak sebutin nama-namanya. Kita makan dulu apa bayar dulu? Makan dulu ini kena live sayang gitu, nggak iklan kan. Ya kan kalian masuk. Iya di Eropa di mana aja kita bayar dulu. Ya fast food deh, kita bilang fast food, bayar dulu. Habis bayar makan, itu yang benar. Tapi kalau kita, nah sekarang udah banyak ya warung-warung waktu di Cirebon di mana itu berkah banget, laku tuh warung Mang Dul. Ya jadi kita minta nasi, dikasih tuh nasi, ibarat kalau nasi uduk kalau di Betawi itu pakai piring 1 bungkus, ditaruh 1 bungkus sudah didaunin tuh, daun sono kan daun pakai daun jati. Nah, udah selesai kita milih mau tempe, mau tahu, mau ini, tinggal milih. Di ujung kasir, nah, dilihat bayar, kita makan deh. Lo mau bawa pulang, mau tinggal. Ya jadi masalah. Kenapa? Udah transaksi. Aku beli, aku jual. Nah bagaimana kalau ngutang? Boleh kalau yang punyanya ridho. Tapi kalau inti niat udah nggak mau bayar, niat nggak ini, haram yang inti makan. Ya saking menjaganya itu Islam. Ya. Baik. Nah, sekarang an-najasatul lati yu'fa anha fil ma. Najis yang dimaaf di dalam air. Ya, najis yang dimaaf di dalam air. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab takrirat lebih susah, kitab-kitab kecil begini yang berbaris. Kenapa? Karena jabarannya nggak bakal luas. Luasnya ada di kitab-kitab besar. Ya, kitab besar. Nah makanya dengan kitab besar ada, tinggal baca kitab kecil kita paham. Ya. Baik, Anda sengaja buka kitab supaya nggak lupa. Kadang-kadang banyak kita terangin, akhirnya ada yang kelewatan. Kalau begini kan kita jadi lihat. Ya bukan sok-sokan megang kitab, bukan. Ya. Najis yang dimaaf di dalam air. Nah, di sini ada aqsamun najasah ma'fu anha arba'ah. Ada golongan, ada bagian najis ini terbagi 4. Najis terbagi 4. Yang dimaaf nih ya. Najis yang dimaaf terbagi 4. Ya, di sini kan dibahas tentang najis yang dimaaf hanya di air. Di sini ada 4. Najis yang dimaaf itu ada 4, ya. Najis, ini jarang nulis bahasa Indonesia ya, jadi maafin aja kalau jelek. Najis yang dimaaf terbagi 4. Yang pertama, najis yang dimaaf ada 4. Yang pertama, dimaaf di baju dan air. Tuh, yang pertama dimaaf di baju, di pakaian ya maksudnya. Baju tuh boleh pakaian, kalau baju ini baju. Kalau pakaian terdiri celana, pakaian dalam, pakaian luar ya. Biar tahu bahasa Indonesia. Dimaaf di pakaian dan air. Tuh. Artinya apa? Kalau ada ini najis,
Ada di pakaian kita, ada di air, dimaaf. Nggak semuanya najis itu, wah najis loh, enggak. Ada. Islam pun ada maafnya. Orang salah ada maaf, walaupun dihukum fikih. Apa yang dimaaf? Yaitu wahwa la yudrikuhut torof, yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kita. Itu dimaaf. Yaitu contohnya, nih, jadi ada contoh dimaaf di pakaian air, yaitu najis yang nggak bisa dilihat gitu, najis yang tidak terlihat, terlihat, begitu aja simpelnya. Karena kalau di Indonesiain bahasa Arab kalau secara baku rada berat bahasanya, ya. Jadi kita pakai bahasa kita aja yang mudah. Makanya Anda berusaha dengan bahasa gaul kita aja dah. Yaitu najis yang nggak kelihatan. Najis kan kelihatan, kelihatan nggak? Kelihatan kan kencing? Nah, yang nggak kelihatan itu seperti cipratannya. Kalau nggak kelihatan, makanya Nabi ngajarin kalau kalian ragu, was-was, ini kena apa enggak? Enggak kena, disuruh pakai air cipratin. Paham tuh ya? Tapi jangan jadi orang jangan ragu. Jadi jangan pakai kelihatan mata yang sedang ini najis yang tidak terlihat ini tentunya dengan mata yang normal. Ada orang matanya rabun. Nah jelas-jelas tuh tai kelihatan, bukan ngomong jorok nih ya, habis mau ngomong apa lagi, emang kotoran kelihatan tuh, kotoran binatang kayak kotoran manusia. Nanti kita akan bahas masalah najis. Najis itu apa aja? Ya termasuk nanah, darah itu najis. Ini kelihatan jelas, tapi matanya mana nggak ngelihat dia. Kalau cewek ngelihat, kan cewek gede, ya tibang segede nggak lihat tuh. Pada setitik kelihatan nggak? Kelihatan, ini nggak kelihatan sama dia, nggak dipakai. Atau mata-mata tajam kayak mata Superman, film Superman, padahal sih nggak mungkin begitu ya. Namanya film, ya dilihat kayak mikroskop. Nah, kalau dimasukin mikroskop yang nggak kelihatan nggak? Nggak bisa pakai begitu. Jadi mata normal, bukan rabun, bukan terlalu yang terang yang mungkin punya kelebihan, tidak. Tapi mata yang normal. Kalau najis itu nggak kelihatan, maka kalau ada di air, misalnya itu najis ada di air, tapi memang nggak kelihatan, jangan ragu, pakai itu air. Nanti kita akan membahas tentang keraguan di sini. Ini najis apa enggak ini air? Nanti kembali kepada asal gitu nanti. Nanti kita akan pelajarin pelan-pelan. Ya jangan takut. Ya Habib, Anda belum belajar takutnya mati. Ya kalau mati insya Allah Allah terima kita sebagai pelajar ilmu karena niat yang baik dan mulia. Ya, penting belajar. Jadi yang dimaaf di air dan di baju atau di baju di air yaitu tidak kelihatan dengan pandangan mata biasa, tidak terlihat. Yang kedua, yang dimaaf di dalam baju, tidak di air. Di air tidak dimaaf, tapi di pakaian dimaaf. Dimaaf di pakaian. Dimaaf di pakaian. Ini pakaian yang apa sih maksudnya? Yang kita pakai. Kita kan kalau sholat pasti pakai pakaian. Yang dipakai, baik dari kopiah, baju, sarung, jam tangan, termasuk dompet yang dibawa. Tuh, kalau kita sholat tuh ya, kita bawa semua. Tuh nggak boleh ada najis tuh. Termasuk badan kita. Nggak boleh ada termasuk tempat sholat kita. Ya. Dimaaf di pakaian, tidak dimaaf. Tuh, tidak dimaaf. Di mana? Di air. Di air. Yaitu kagolilid dam, sedikit dari darah. Yaitu sedikit, bukan banyak, sedikit dari darah. Dari darah. Perlu diperhatikan. Kalau di pakaian ada darah sedikit, itu dimaaf. Tapi kalau di air, no way, nggak ada jalan, tidak dimaaf. Makanya kalau orang makan, kemudian gusinya berdarah, ya, gusinya berdarah, ada di sendoknya dicuci, tempat cucian ini kan pakai ember kecil, itu air jadi mutanah najis, ya, gitu. Ingat nanti kita bulan puasa, nanti kita akan bahas, ya. Kalau mau lihat di YouTube Betawi, udah bikin tahun yang lalu tuh lengkap sampai 20 episode lebih, ya, tentang masalah puasa. Kalau gigi kita berdarah itu kan najis, kita kumur buang, jangan ditelan. Tuh, hukumnya batalkan
puasa, ya. Apalagi itu najis. Kalau Nabi larang najis, berarti jangan jangan dimakan. Karena apa? Tentunya banyak kuman dan sesuatu yang nggak baik. Baik, kemudian dimaaf. Kita baca dulu. Ma yu'fa anhu fil ma duna saub. Dimaaf di air. Tuh, dimaaf di air, tidak dimaaf di pakaian. Tidak maaf di pakaian, ya. Yaitu apa? Yaitu al-maitatu allati la damalaha sa'il kadzubab wan namal. Di sini banyak. Ya, baus wa gamal wal bargus wa akrab wa zara wa zanbur, yaitu yang dimaaf di air, tidak dimaaf di pakaian. Di air dimaaf, tapi di pakaian nggak dimaaf. Yaitu bangke, maitau bangke, mayit, ya. Cuma kalau orang mayit jangan dikata bangke, tabuk sama bapaknya ntar. Ya, mayit mati kan? Nah, mati, nanti kita akan bicara tentang bangki. Tapi kalau binatang, mayit siapa itu? Nggak mungkin, bangki tikus, nggak bilang mayit tikus, bangki. Bahasanya tetap mayit, mayitah. Allati la damalaha, bangki yang tidak mengalir darahnya. Bangki, ya, bangki yang tidak mengalir darahnya. Yang tidak mengalir darahnya, binatang yang tidak mengalir darahnya. Si bingung, apaan tuh? Ya. Kazubab, seperti laler. Ya. Wa namal, kutu-kutuan dah. Wa akrab, kalajengking. Ya. Kemudian wal waza, cicak. Ya. Di sini banyak. Baud, yaitu nyamuk. Ya. Banyak tuh ya. Binatang apa sih namanya kalau sekarang? Serangga, ya, serangga cicak masuk. Jadi kalau dirobek gitu tuh darahnya tidak mengalir, ya, tidak mengalir. Kemudian yang keempat, nanti dibahas ada ini, ya. Arti tidak dimaaf di air, tidak dimaaf di pakaian. Dimaaf di air apa? Contohnya, ya, dalam kitab yang lain di kitab Daratul Yatimah. Kenapa dimaaf? Ya, karena semua ini ulama-ulama bukan yang ngarang, semuanya sumbernya Al-Qur'an dan hadis Nabi. Enggak ada di Quran, ada di hadis. Bukan berarti Quran enggak lengkap, ya. Hadis itu kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang menjadikan itu hadis jadi dhaif, jadi sahih dan sebagainya, itu kan riwayat, sanad, bukan hadisnya, sanadnya. Ya, bahkan ada yang maudhu, dibuat-buat. Kenapa? Karena orangnya nggak bisa dipercaya. Ya, itu hadis bisa dhaif, yang megang hadisnya nih, ya, cuma tibang apa? Tibang ngasih makan ayam, maksudnya menangkap ayam, begitu tuh, nongkrong di warung, nggak dipakai gitu. Apalagi kita yang bohong, nggak bakal dipakai hadisnya. Hampir begitunya tuh. Ya, buang ludah ke kanan, tuh nggak dipakai hadisnya sama ulama. Saking apiknya. Kalau kita nggak ada yang dipakai, apalagi pakai celana pendek, misalnya nongkrong di jalanan, nggak dipakai. Ya, saking begitunya tuh. Makanya Imam Bukhari ratusan ribu hadis, kemudian sampai 7.000 hadis yang diiniin. Tapi bukan berarti 7.000 hadis ini yang sahih. Ya, makanya ada Imam Bukhari, ada 6, ya, yang pemegang ilmu hadis yang dipegang Imam Nasai, kemudian Imam Muslim, ya, Imam Abu Daud dan sebagainya. Nanti akan kita bicarakan. Baik. Apa dalam akhraja Bukhari wa Abu Daud, dari Imam Abu Daud dan Imam Bukhari, yaitu mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza waqa'a ad-duhab fi syarab ahadukum fi syarabi ahadikum falyakmizhu summa liyunzi'ahu fa inna fi ahadi janaihi da'un wa fil akhar syifa. Apabila kejatuhan itu zubab yaitu laler,
di mana tempat minum kita. Pernah dengar kan ya? Laler masuk ke tempat minum kita. Maka kata Nabi tenggelamin. Tuh, celepin maksudnya. Fal yang mis tuh, gomes tuh mencelepin. Direndam. Tenggelamin. Kenapa? Karena salah satu dari sayapnya ini racun, yang satu lagi syifa, penyembuh. Penangkal, kalau ibaratnya ada penangkalnya. Kalau ragu nggak usah deh. Ini Nabi yang kasih tahu. Jadi, wah di laler nih, jangan dibuang lalernya dulu, rendam dulu. Karena salah satu sayapnya kita nggak tahu yang mana tuh yang beracun, mana yang menjadi penangkal. Makanya supaya nggak ragu, disuruh Nabi ya celep. Artinya apa? Ngambil di sini. Ini masa kesehatan. Ulama mengambil ini tidak menjadi najis. Kalau najis Nabi suruh buang. Justru suruh tenggelamin. Tuh, paham tuh ya? Makanya ulama fikih ya yang namanya bangke ya seperti laler, ya laron tuh pada mati di mana? Di air, ya tinggal dibuang aja tuh. Laron ya, laler tinggal dibuang aja. Airnya jangan dibuang. Ya, kita mau pakai wudhu nih, pakai gak? Pakai, karena dimaaf. Tapi kalau dia di baju nggak dimaaf. Termasuk tuh namel apa? Semut. Surah An-Naml, semut bangkin nih pada mati, laron mati dikantongin, semua apalagi cicak mati, dibawa sholat nggak sah. Kenapa? Tidak dimaaf di pakaian. Ya bukan berarti di pakaian tuh nempel, bukan, dikantongin. Ya makanya kalau belajar tasawuf nggak belajar fikih bahaya. Kesian nih burung mati, disayang dikantongin aja, di sholat nggak sah. Makanya harus berimbang antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ya. Ini ke sekarang zamannya. Ya, banyakkan pada ilmu tasawuf tapi nggak belajar ilmu fikih. Ya udah bawa pakai pikirannya dia yang enak buat dia, ngebentur akhirnya sama agama, akhirnya jadi Mu'tazilah. Jadi orang yang dengan rasionya dia. Ya, paham nih ya? Ini banyak sekarang begini. Doa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengampun, tapi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar harus, tapi dengan cara yang bijak tentunya. Ya, ketika orang salah jangan langsung ulun neraka, lu nggak boleh begini. Enggak, mesti harus diberitahu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada badui kencing di dalam masjid, gila gak? Kenapa? Nggak ngerti. Sahabat udah marah, nggak ditahan. Lain kalau yang ngerti, sengaja tuh dia menghina, ada hukuman dalam Islam. Nggak bisa, oh nggak apa-apa. Wah jangan, habis dikencingin mulu. Nggak ngerti. Beda sama orang yang kagak ngerti. Disitulah harus belajar tentang dakwah. Dimana orang yang sebenarnya nggak ngerti harus dikasih ngerti. Ada orang yang sebenarnya pura-pura nggak ngerti justru untuk menghina agama Islam atau tempat ibadah umat Islam. Itu butuhnya. Ya, kalau kagak belajar tasawuf tanpa fikih, walau itu yang akhirnya. Ya. Baik. Nah, yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqon, tidak dimaaf secara mutlak. Ya, tidak dimaaf baik di air, tidak dimaaf, enggak ada maaf lagi udah, ya. Tidak dimaaf di pakaian dan air. Tuh. Ya. Tadi dimaaf di pakaian, di air, najis yang nggak kelihatan. Dimaaf di pakaian, tidak dimaaf di air, sedikit dari darah. Ketiga, dimaaf di air, tidak dimaaf di pakaian, yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Yang keempat, tidak dimaaf. Sebaliknya ya. Kalau ini dimaaf di pakaian dan di air, kalau ini tidak dimaaf di pakaian dan air. Tidak dimaaf. Apa? Al-baqiyatun najasat, yaitu sisa daripada najis. Najis artinya enggak ini nih. Paham nih? Najis yang enggak kelihatan, sedikit darah, mengalir, bangkai yang tidak mengalir. Selain yang ini nih, enggak ada maaf. Baik apa terkencing, darah dan yang sebagainya. Paham nih ya? Kalau najis enggak kelihatan, masuk ke sini. Paham? Kalau darahnya enggak kelihatan, najis enggak kelihatan, berarti masuk yang pertama. Tapi kalau kelihatan, masuk yang keempat. Kenapa? Najis hukumnya. Ini pegang nih. Sebab perlu. Kalau kita nggak paham, pada akhirnya nanti kita ibadah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai ilmu tasawuf, nggak pakai ilmu fikih. Yang penting kan Allah Maha menerima.
Benar gak? Soal diterima nggak terima bukan urusan kita, urusan ya emang benar bukan kita. Kita nggak punya hak terima ibadah orang apa kagak. Tapi semua ada alamat-alamatnya. Paham nggak nih? Ini jangan diacak-acak, ini zaman sekarang luar biasa. Ya. Kan Allah Maha Penerima. Urusan inti ke hakim, inti ke Allah. Ya. Agak ibadah orang diterima nggak terima inti sok tahu gitu. Padahal diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang inti sholat nih, inti sholat. Kemudian nggak pakai sujud, sah gak? Inti nggak bisa nilai begitu. Yang sah apa enggak kan Allah. Paham ya? Nggak bisa begitu. Hukum udah diturunin sama Allah Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Diperinci lagi sama sahabat, diperinci lagi sama ulama-ulama mujtahid agar kita mudah mengerti. Karena nggak ada yang bisa mengerti bahasa Rasul melainkan para sahabat. Tidak ada mengerti bahasa Allah melainkan hanya Rasulullah. Sahabat nggak bakal bisa. Sahabat nggak bakal bisa. Sahabat, wah gunung aja bakal pecah kalau dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sering baca kan? Lau anzalna hadal Quran, mereka nggak bakal kuat gunung. Yang kuat siapa? Para nabi, Nabi Muhammad SAW. Itu sampai keringat dingin. Itu sampai keluar jagung, bukan keluar jagung, maksudnya keringatnya kayak jagung. Kalau lagi naik ontaknya nggak kuat langsung tuh duduk di bawah. Ketika dapat firman Allah, bagaimana beratnya itu. Ya, makanya orang-orang yang ulama-ulama dapat ilham begitu juga ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan wahyu. Makanya orang sekarang ngaku nabi, dapat wahyu juga mati dia. Berarakan pecah, nggak mustahil aja, nggak ada penutup Nabi Muhammad. Nah, nabi yang mengerti bahasanya Allah Taala, yang bisa mengakomodasi, yang bisa akomodasi, yang bisa menampung. Nah, kemudian nabi yang paham dijabarkan kepada para sahabat. Nggak ada yang bisa mengerti para kalamnya nabi melainkan para sahabat. Udah dididik sama Allah Taala. Tidak ada mengerti kalam sahabat melainkan para tabiin. Di sana baru diperinci. Zaman Nabi nggak ada kebo. Nah, bagaimana orang yang zakatnya korbannya dengan kerbau? Dibahas sudah sama ulama. Sampai ulama nih membahas nih, pentingnya nih ilmu fikih, ya sampai membahas kejadian ini nggak bakal ada, tapi dicontohin. Kenapa? Kalau ini kejadian nggak bingung umat. Makanya lucu kalau masih membahas-bahas. Sebenarnya kalau rajin ulama-ulama kita membaca kitab-kitab ulama yang ribuan, bukan ribuan lagi, jutaan. Ya tentunya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bakal ribut, anteng. Kenapa? Karena kurang baca, kan orang kita kurang baca. Udah tuh nggak bisa baca, sok tahu, gampang nyalain orang lain, ribut nih ulama nih ya di dalam ilmu fikih. Kalau manusia lahirin anak mirip ontak, mirip kambing gitu ya, dipotong boleh gak buat korban? Boleh, karena asal mak bapaknya maksudnya tadi nanti ngomong orang. Ya maaf tadi orang manusia punya anak lahirnya kayak kambing. Maaf, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kan nggak mungkin ada kejadian. Andai kata ada manusia melahirkan anak kayak bukan anak kambing lahirin, bukan, itu sih boleh nyomot anak kambing taruh di situ. Ini benar-benar keluar dari rahimnya bentuknya mirip kambing gede nih kayak kambing mbe aja. Boleh nggak dipotong? Nggak boleh karena asalnya Sebaliknya kambing keluarin anak bunting, keluar anaknya kayak tumbuh gede, bisa main lari-lari, main gundu, main layangan. Pada saat dikorban boleh gak dipotong? Boleh, karena bukan manusia. Tapi kan gak ada kejadian, hampir begitu tuh ulama. Apalagi gak ada kejadian, kecil banget semua dibahas. Yang ribut yang di bawah biasa, apalagi potongan-potongan video, apalagi belajar dari YouTube, bukan ngaji. Tuh, kitab ulama banyak tuh bukan perdebatan. Jadi yang nggak ada di sini ada di sini, yang nggak ada di sini di sini. Baru mazhab Imam Syafi'i, belum mazhab-mazhab yang lain. Dan Imam Syafi'i aja ada mujtahidnya lagi yang menjelaskan, ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Di bawahnya lagi ada lagi yang menjelaskan, ada Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu beda pendapat. Satu madrasah, ibaratnya dibilang madrasah. Satu madrasah, satu paham, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i.
mazhab yang lain. Yang jadi hancur adalah ketika ngacak-ngacak mazhab. Ini yang repot. Ya, nah itulah kembali lagi ya, kita digampangin, ini kita yang standar aja, yang di bawah dulu. Jangan belajar perbandingan mazhab dulu, jangan belajar apa namanya? Istilahnya ilmu kuliah, kitanya masih SD. Artinya apa? Ketika kita belum mampu menguasai Imam Syafi'i, ya, kita mau belajar mazhab yang lain. Nah, itulah yang jadi akhirnya kerancuan. Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Karena di Indonesia ini lebih mudah kita untuk memakainya ketimbang mazhab yang lainnya di sana. Maaf nih, satu contoh nih, Imam Syafi'i kenapa batal sama istri? Tuh, kenapa batal? Karena ngambil wudhunya aja Imam Syafi'i begini aja jadi. Kalau mazhab lain harus wajib semuanya kena. Satu, mazhab Hanafi seperti mazhab Hanafi, sembahyang Idul Fitri hukumnya wajib. Kalau nggak sembahyang, Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Beda-beda. Jadi di mana dipermudah, tapi di hukum ini dipersulit, nggak gampangin gitu. Apalagi di Indonesia air gampang. Kenapa mazhab yang ini nggak tersentuh, nggak jadi batal? Karena satu keadaan di kampungnya itu atau di negaranya itu, di gurun itu susah air dan sebagainya. Itu salah satu permasalahan dari peliknya, ya begitu aja sudah. Ya. Kalau di ngambil nyomot-nyomot, nah itu bahaya. Kenapa? Berarti mau enaknya. Ketika lagi yang ini mau nyari imam ini, lagi nyari ini, nggak boleh. Jadi harus terima, mudahnya, sulitnya dia harus terima dari situ. Oke, nah di situ keduanya lagi apa? Jangan gampang nyalahin orang. Paham tuh ya? Jangan nyalahin orang. Karena apa? Pendapat itu banyak. Ya, yang penting itu hanya dalam masalah ibadah. Tapi kalau yang udah namanya Al-Quran yang jadi ijma ulama, itu nggak ada lagi perbedaan mazhab-mazhab yang ada. Ijma ulama tuh maksudnya sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minuman keras haram bukan? Haram. Perzinahan nggak ada mazhab mengatakan boleh deh kalau sedikit. Nggak bisa. Kenapa? Nas Quran. Ya paham nih ya? Ya gitu. Nas Quran nggak bisa minuman keras, zina, apalagi membunuh, durhaka sama orang tua. Nggak ada mazhab yang lain boleh durhaka kalau orang tuanya nggak beliin handphone. Nggak ada. Kali ya begitu ya. Baik, sudah tuh ya. Paham ya? Nah, baik di kitab ini ya tentang yang dimaaf di air. Mana itu dimaaf di air? Apa? Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ya sedikit. Nah, apalagi yu'fa anha yal golil minasya'rin najis. Tuh, ada lagi. Najis yang dimaaf di dalam air, sedikit dari rambut binatang. Ya, sedikit dari rambut binatang, bulu kucing, binatang bukan? Bulu ayam dan sebagainya. Ada di mana? Ada di air, sedikit, nggak banyak. Maka itu dimaaf. Kemudian apalagi? Di sini dikatakan ya warasus samak, rausus samak apa? Raus itu kotoran binatang, kotoran samak apa samak? Ikan, kotoran ikan. Lam yughayyirul ma, yang tidak merubah itu air. Di kolamnya pada miara ikan enggak? Nah, ada kan ya? Ane miara ikan di kolam, ane miara ikan, tapi bukan kolam ikan. Kalau kolam ikan terlalu banyak, baunya udah berubah bau ya, amis, terusnya kotor. Nah, itu nggak bisa dipakai. Tapi di bak mandi Anda yang gede satu selalu ada ikan. Udah ikannya kecil lagi, ikan cupang. Kenapa? Anda piara untuk mencegah adanya jentik nyamuk. Jentik nyamuk tahu kan bisa jadi malaria, DBD dan sebagainya. Maka piara, kalau nggak dipiara jentik. Dan jentik-jentik DBD itu adanya yang bahaya nyamuknya di tempat yang bersih. Kalau nyamuk kebon dari apa? Dari genangan air yang kotor, maksudnya tuh dari got-got dan sebagainya itu yang nyamuk kebon, itu nggak bahaya. DBD bahaya, nyamuknya nyamuk bersih. Maka yang kena DBD bukan orang miskin aja, pejabat aja orang kaya bisa kena. Kenapa? Airnya bersih. Untuk mencegah berkembang biaknya, apalagi di air bersih itu air hujan. Di dalam kitab dikatakan tuh ular yang beracun bisanya adalah dia menampung air hujan. Jadi kalau hujan tuh ular tuh begitu tuh.
ya minum air hujan. Air hujan kan magnetnya luar biasa, artinya mengolah itu racun jadi. Nah begitulah DBD. Makanya datangnya di mana? Di apa namanya? Di pengmusim apa namanya sih? Musim, ya, di musim hujan. Kenapa? Karena banyak tampungan air. Makanya Islam ngajarin supaya bersih, jangan ada tampungan air, kaleng cat, kaleng ini dan sebagainya yang nampung air hujan. Nah, kalau jadi jentik nyamuk, nyamuknya sangat beracun ibaratnya. Ya, maka untuk menghindari ini disuruh kubur. Nah, untuk menghindari juga kolom-kolom kita yang di atas-atas nih, itu bisa tuh. Apa namanya tuh? Toren. Makanya toren biar ditutup. Ya, karena ntar adanya nyamuk. Nah, untuk mencegah ada nyamuk yang bisa kita kendalikan, misalnya kalau rumah kita aneh isi ikan cupang karena kecil dan nggak merusak air yang ada. Tapi semuanya sih aneh pakai shower. Ada satu memang yang aneh pakai kolam karena ketika mati lampu ya ada cadangan ibaratnya gitu. Nah, baik. Jadi ikan yang tidak merusak air, ya. Wala yadau fihi abasan, dan juga bukan karena diletakkan. Sekarang ada nih, ada ikan dikumpulin, disengaja dimasukin ke dalam air, nggak boleh. Ya, itu karena harus terjadi sendiri. Nah, di sini ada lagi di kitab Fathul Mu'in. Ya, masalah air nih masalahnya tadi. Ya. Air wala bimayitah karena nasyu'aha minal ma'i kal alaq. Air yang sedikit juga tidak najis karena ada bangkai yang timbul dari air, misalnya lintah. Tahu lintah ya? Lintah dari mana? Bukan dari tabunan. Lintah bukan dari langit tapi dari air. Lintah yang dari air tuh timbul tuh, ya, air yang sedikit tidak jadi najis, kan kita bicaranya air sedikit, bukan air banyak, ya, air sedikit. Itu tidak jadi najis karena ada bangkai. Tapi bangkai ini timbulnya dari air. Paham ya? Lintah yang dari air mati itu asal dari mana? Air, sama kayak ikan. Ya, ikan kita makannya hidup-hidup atau udah mati? Dipotong nggak? Enggak. Kadang-kadang udah mati. Bangkai nggak? Enggak jadi bangkai. Dia bangkai tapi tidak najis. Nanti kita akan bicarakan tuh tentang bangkai yang boleh dimakan, yaitu ikan, belalang, tapi bukan belalang kebun sini ya. Di sini susah, belalang gurun tuh gede-gede. Ya, dimakan juga mantap juga, kenyang dikit. Ya. Namun apabila bangkai hewan itu walau fihi maitatun fi dzalika najasun wa in kana tarihu ghairu mukallaf. Namun apabila bangkai hewan itu di atas sengaja dilemparkan ke dalam air yang sedikit, maka airnya menjadi najis. Ya, paham tuh ya? Airnya bukan asal dari air kemudian dimasukin air yang sedikit najis. Tapi kalau timbulnya dari air, begitu apiknya tuh guru ana masalah-masalah. Makanya kalau nuangin gula dulu, apa air dulu baru gula. Tuh, begitu. Sebab kalau mati itu apa namanya? Semut-semut dan sebagainya, ya bisa dikatakan bangkai najis dan juga tidak dipelajari nanti, ya, karena tadi seperti itu timbulnya kan tidak dari air nggak najis, tapi kalau dari luar yang dimasukin hukumnya najis, ya, apalagi merusak air. Jadi tai ikan sedikit nggak merusak air, ya, itu tidak menjadi najis, ya. Banyak lagi di sini, apalagi wa najasatul lati la turo bil basar, udah yang tidak kelihatan. Wa min qarul toir, paruh burung. Ya, kita punya air sedikit buat wudhu, ada burung minum. Kan burung bisa makan bangkai, bisa makan apa aja kita nggak tahu. Itu dimaaf di air. Wa famul fa'roh, tikus minum di air itu tidak najis. Artinya najis tapi maaf. Arti dimaaf berarti kan nggak najis gitu. Tapi najis tapi dimaaf di dalam air. Wal galil min gubari sirjin, dan sedikit ya dari debu-debu yang berterbangan. Termasuk di sini ya mulut kucing minum. Ya, selain tikus saja boleh, moncong apalagi kucing. Ya. Nah, itu bahasan di dalam najis-najis yang dimaaf di dalam air. Itu aja sudah. Nanti insya Allah kita akan bicarakan ya najis yang mujawir dan mukhallid. Bukan najis, maaf ya, jadi najis dia ngomongnya. Air yang mujawir dan air yang mukhallid. Air yang mukhallid itu yang nggak bisa diutak-atik.
Mukhalid tuh bercampur. Ada yang air bercampur tapi menjawir. Jawir itu kan dari kata jaro, tetangga. Dia bercampur tapi sebenarnya sebelahan. Seperti minyak. Ya, jadi kalau diangkat enggak jadi masalah. Ada yang mukhalid, udah enggak bakal bisa dipisah tuh. Udah gelut tuh. Seperti air kopi. Inti bikin kopi, udah selesai. Coba pisahin lagi. Supaya bening. Bisa enggak? Nggak bisa. Nanti akan dibahas. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Memang kalau fikih kayak nggak bosenin, jangan bosen. Ya, enaknya kan ceramah yang berapi-api. Oh, nah, emang itu enak. Ya, setan kadang-kadang memang memumbui hal-hal begitu. Terus lu. Kita mencari amal-amal yang sunnah tapi yang wajib terabaikan, ya. Itu. Jadi kita menganggap amal-amal kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala padahal banyak yang tidak diterima lantaran kita nggak mau belajar ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini semuanya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sedikit kalau ada yang mau nanya seputar yang tadi kita bicarakan silahkan. Apa? Hah? Darah ya. Darah mimisan. Iya. Baju banyak. Ya, membatalkan sholat. Iya batal, nggak usah dibatalkan, memang batal. Kayak kita lagi sembahyang kentut, jangan dibatalin, udah batal. Iya sama, kentut juga siapa mau sengaja. Jadi suruh cuci dulu, apalagi darahnya banyak begini. Ya, kalau sedikit dimaaf. Kalau banyak udah. Ini kalau sedikit dimaaf, nggak apa-apa, sedikit kan. Sedikit ini bukan kata kita, urfan. Urfan ini secara umum. Secara umum kalian mengatakan kira-kira kalau cuma sekuku begini dikit bukan? Dikit ya? Nggak banyak kan? Ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya semua banyak begini, Anda tanya semua banyak apa dikit? Ya udah secara urfan. Kalau dalam fikih begitu, secara umum orang mengatakan dikit apa banyak. Kalau banyak nggak boleh, kan sedikit. Nggak apa-apa kalau sedikit. Ada darah nyamuk, ya. Ada darah kena bisul, darah kita ada bisul, lagi-lagi nih pot aja ada bisul, di sini ada darah. Udah terus, karena sedikit. Kalau jadi mimisan ya mungkin kan mimisan kadang-kadang sedikit. Tapi kalau udah banyak begini berhenti sholat. Karena juga kalau diterusin panik nanti. Islam juga tahu nggak mungkin terusin aja sholat, enggak. Ya, ada etikanya dulu. Udah kalau banyak begitu cepet-cepet dibersihin dulu. Bersihin juga ininya, jangan bersihin ininya, jangan ininya dulu, obatin. Ya, sholat kan panjang waktunya. Emang kita sholat cuma 5 menit kemudian habis waktunya? Enggak, ada 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan dari sampai subuhnya paling lama. Ya, jadi batal, udah bersihin dulu. Ya, gitu. Nah, apa lagi? Ya. Udah. Boleh. Tambah bayaran ya. Iya. Apa? Iya, tugas orang tua terutama laki-laki nih pemimpin rumah tangga semua bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Bukan hanya presiden sampai sebawahnya sampai RT, bukan itu aja. Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Kita laki-laki pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Anak istri kalau dia nggak sholat kita yang dosa. Tapi kalau kita sudah perintahkan, kan disuruh perintahkan kata Nabi. Makanya dari kecil, dari umur 7 tahun Nabi katakan apa? Perintahkan. Umur 10 tahun baru dipukul. Tapi dipukul di sini sama kayak di kitab kita Al-Qur'an dipukul istri dan sebagainya. Itu bukan dipukul kayak mukul maling. Bukan. Makanya dijelaskan dalam kitab apa? Kitab Ukudelejen. Ya. Itu dalam Ukudelejen mukulnya aja pakai 1 jari ami istri. Tahu 1 jari? Sakit gak? Perempuan kalau dipukul pakai 1 jari sakit gak?
Enggak. Dan sebelum itu harus dipukul dulu dengan kata-kata, ya anti kamu nggak boleh begini, takutin kalau kamu masih nggak sholat juga, masih nggak ini, biar kamu tidur di sofa, jangan pisah ranjang bukan, nanti cerai jatuhnya. Kamu tidur di sofa, AA tidur di dalam. Ditantang sama perempuan, ayo kalau berani. Ayo kalau berani. Kenapa bisa begitu? Karena dari dasarnya laki-laki udah kalah sama perempuan. Makanya perempuan harus bisa menguasai laki-laki. Kalau kalian bisa menguasai laki-laki, karena di sini banyak anak kecil yang nggak ada. Perempuan bakal takluk. Karena kalian udah kalah mulu. Ayo kalau berani. Karena inti yang cari. Coba yang perempuan yang butuh inti. Dia takut. Dulu begitu. Dulu perempuan yang butuh kepada laki-laki. Jadi ketika ditakutin dengan, ini di kitab ada standarnya dulu semua. Allah kasih tahu. Jadi bukan main pukul, bukan. Dan pukulnya juga andai kata udah paling final, pukulnya juga bukan dengan menyakitkan. Pertama apa? Dikasih kata-kata dulu. Kalau nggak ngerti juga dipisahin ranjangnya. Artinya kita ambekin. Ya, iya dulu. Tapi karena laki-laki dulu nguasain perempuan. Takut perempuan dulu. Kalau sekarang dibalik, lu ditantang, coba. Enggak deh. Itu. Nah, tapi kita nggak berdosa kalau sudah memerintahkan. Makanya dari kecil kita ajarin dia. Terus dakwah terus sampai sebelum wafat terus. Ya, walaupun bukan dia kan udah dewasa, udah tanggung jawab dia, tapi kalau dia asbabnya sebab kita nggak sholat, nih seperti orang tua yang udah pada meninggal, anaknya sekarang mabuk-mabukan, nggak sholat dan sebagainya, dia selama hidupnya nggak pernah dakwah kepada anak istrinya, maka dia menerima akibatnya di dalam kuburnya. Tapi sebaliknya, orang tua yang dalam kubur dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat limpahan rahmat dan sebagainya. Kenapa? Anaknya sedang ibadah, sedang ada di pesantren, ada sedang di majelis taklim, ada sedang di masjid, sedang ibadah. Dapat limpahan rahmat. Sebab apa? Ini anak bisa begini gara-gara bapak dan ibunya yang dari kecil, walaupun nanti dididik sama guru, tapi udah diajarin ibadah, nak sembahyang, nak puasa, nak masuk pesantren, nak masuk majelis taklim, nak masuk madrasah, nak masuk pompes, nak dan sebagainya, terus dididik. Sehingga pada saatnya meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa orang tua tersebut. Ini terjadi zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, beliau Allah kasih mukjizatnya dengan izin Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang mati. Salah satunya Nabi Isa, ya, seorang yang dihidupkan kemudian ditanya dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ada juga yang dihidupkan itu dalam siksaan Allah, berat luar biasa. Kenapa? Dia tukang kayu, dia lagi bawa kayu, giginya nyangkut nih, ngambil kayu sedikit diambil nih. Tahu kan kayu? Enggak merubah kayunya, enggak. Sedikit diambil, buat apa? Ditanggung jawab sama Allah Ta'ala. Makanya orang Islam jangan sampai hak orang diambil. Seperak nanti bakal ditanya sama Allah. Yang halal aja hisab, apalagi yang haram. Nah, ini yang dapat nikmat Allah, lain lagi nih ceritanya. Ya, ini waktu istrinya lagi hamil, lihat nih. Makanya kita suruh cari istri yang solehah. Padahal bapaknya nggak ngedidik, bapaknya meninggal dunia, istri lagi hamil, suaminya meninggal dunia. Ini suami banyak dosa sama Allah, sehingga ada berhak dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, siksa di kubur. 4 tahun kemudian diangkat sama Allah Taala siksa tersebut. Kenapa? Karena ketika hamil bapaknya udah 4 tahun, berarti anak umur berapa? 4 tahun kan? Jadi bapaknya meninggal, nggak lama anaknya keluar, selama 4 tahun tersiksa. Kemudian anak yang 4 tahun ini ibunya, ya, didik, diajarin ke guru-guru agama, sehingga tuh anak yang umur 4 tahun bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Ta'ala, angkat malaikat. Ya, sebab dia mengucap Bismillah, ya, karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, aku malu dengan namaku yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini etibar buat kita. Tuh, begitu pentingnya kita ngedidik anak-anak kecil biar bisa baca Quran, bisa baca mengerti kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita meninggal, anak kita itu bisa aja Bismillah aja, alif ba ta aja udah dapat pahala orang tuanya. Bagaimana dia bisa baca Quran, bagaimana dia bisa hatam Quran, bagaimana dia bisa hafal Quran. Tuh, makanya orang tua harus didik anak. Ini bapaknya kan meninggal udah, tapi ibunya, tuh, ibunya yang soleha. Jadi semua terkait.
Makanya kita kenapa harus cari bibit, bobot yang baik. Cari pasangan yang baik. Yang laki-laki cari perempuan pasangan yang baik. Yang perempuan cari laki-laki yang baik. Insya Allah. Ya Allah kasih. Kalau enggak ada ujian. Biasa. Boleh gak ujian? Nabi aja ada anaknya yang durhaka ujian. Tapi kan udah dakwah. Ketika dia dapat azab Allah Ta'ala, kena gak nabinya? Enggak. Ini yang kena azab adalah orang yang nggak mau tahu. Cuek. Anak istri, na'udzubillah, atau sebaliknya. Juga termasuk guru agama. Bakal kena hisab dari Allah Ta'ala ketika dia cuek di kampungnya. Masa bodoh. Orang Nakorba masa bodoh. Aku gak pikirin anak orang ini. Banyak orang begitu. Padahal enggak. Ya alhamdulillah ada Ustadz Bayan, ada ini guru-guru lain yang membantu anak-anak untuk belajar agama. Kalau tugas satu orang berat. Masing-masing ada tugasnya. Dengan apa? Semampu yang dia bisa. Ada ngajar Quran, ada ngajar fikih, ada ngajar ini. Niatnya satu. Dakwah, karena baginda Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah mengajak ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia nggak bertanggung jawab. Tapi kalau dia ngumpetin ilmunya nggak mau ngajarin, padahal ada ilmu setitik dia nggak mau ngajarin orang, masa bodoh, bahkan pikir anak orang ini, maka dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Paham tuh ya? Nah jadi memang kita semua mesti sifat punya dakwah, bukan tugas ustadz. Berat dong. Semua mesti jadi tugas dakwah, minimal dakwahin diri sendiri supaya jadi orang yang baik. Duduk di majelis ilmu. Kemudian dakwahin anak istri. Kemudian istri juga berdakwah. Yang bisa lebih luas lagi dakwahin teman-temannya. Nggak bisa, gue kan bukan ustadz. Ajak ke tempat-tempat kebaikan. Semua dakwah, manggil, ajakin. Orang-orang yang punya nilai begitu tuh ulama-ulama dulu, maka dipanggil ad-da'i ilallah. Kalau sekarang orang bukan ngajak ke jalan Allah. Tahu cerita apaan, orang udah selesai pulang nggak jadi tuntunan, itu bukan ad-da'i ilallah. Makanya Anda kalau dipanggil ad-da'i ilallah gemeteran, Anda takut. Takut, Anda belum pantas dipanggil ad-da'i ilallah. Jangan. Ya, kalau ad-da'i ilal mar'ah kali iya. Ad-da'i ilallah, Allah berat, Anda nggak pantas ya gitu. Tapi orang manggil kita begitu, tapi Anda pribadi nggak pantas. Kalau dipanggil Habib memang turunan Rasul. Dipanggil Ustadz berat. Guru. Ya, tapi kita nggak minta, tapi orang memanggil minta nggak apa-apa. Sama Imam Syafi'i minta dipanggil imam. Al-imam enggak. Siapa yang memanggil? Orang-orang, nggak jadi masalah. Ya, gitu. Paham tuh ya? Udah ya? Udah 1 jam. Ya kesian juga udah malam. Ya ilmu juga jangan banyak-banyak, ntar elek. Sama ya kayak sistem hafalan. Kalau ngapal kebanyakan hari blank. Sedikit-sedikit. Tapi yang penting mustamir. Sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Karena peribahasanya apa? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna alal ladha ashrafna fatub alaina taubah wastur lana al-awrati أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه أنت فكر وآله وصحبه عناد القاصص والحمد لله في البر Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah,
Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim